Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Ketika kerusuhan melanda di Indonesia, terjadi kekerasan di mana-mana, nama-nama pejabat, baik itu legislatif maupun eksekutif, bahkan para penegak hukum, itu menjadi bahan olok-olokan di seluruh wilayah Indonesia. Ada yang menyebut mereka dengan hujatan dan caci maki, ujaran kebencian, ada yang dijadikan meme untuk bahan lelucon, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak unsur-unsur dan ujaran kebencian dari rakyat yang dilontarkan kepada para pejabat-pejabat publik di Indonesia ketika kerusuhan terjadi. Tetapi beberapa di antara pejabat itu bukan hanya lolos dari hujatan dan olok-olokan, tetapi beberapa di antara mereka justru mendapatkan apresiasi dan simpati dari rakyat. Di antaranya dalam hal ini adalah Pak Sri Sultan, dan kemudian yang lebih kentara lagi itu adalah Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, orang Subang, tapi menjabat di Jawa Barat. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah Kang Deddy Mulyadi juga sangat kontroversial? Oh, tentu saja. Beliau dianggap sebagai pejabat ngonten, disebut sebagai pencitraan dan sebagainya. Tapi di masa kerusuhan itu tidak nampak yang seperti itu. Bahkan Kang Deddy Mulyadi itu ada di tengah-tengah demonstran dan sama-sama pakai odol untuk bisa menetralisir dampak-dampak dari gas air mata. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena beliau merakyat. Jadi sisi poin positifnya yang bisa diambil itu adalah beliau itu adalah pejabat tinggi, duitnya banyak, kekuasaannya luar biasa, bisa menggerakkan pejabat dan perwira di bawahnya, tetapi beliau merakyat, hidup sederhana, apa adanya, ngobrol dengan warga juga sepertinya biasa-biasa aja, marah sama seperti warga ke warga, bikin lelucon sama seperti warga ke warga, sepertinya setidaknya yang kita lihat di media itu tanpa sekat dengan rakyatnya. Nah, inilah yang akhirnya membuat komunikasi politik yang disampaikannya kepada masyarakat itu kena, enak. Dan rakyat juga relatif untuk menyambut baik karakteristik pemimpin-pemimpin seperti ini. Dan bukan hanya KDM, kalau misalkan kita melihat pejabat-pejabat publik di Indonesia yang sangat dicintai oleh rakyat, itu pada umumnya adalah karena dia itu merakyat. Karena dia itu mau bergaul dan bergumul dengan rakyat jelata, orang biasa. KDM seperti itu, Pak Jokowi juga dahulu seperti itu, dan akhirnya mendapatkan simpati yang luar biasa dari rakyat. Pertanyaannya adalah, kalau kita semua mengetahui bahwa politisi-politisi yang mendapatkan apresiasi dari rakyat itu adalah orang yang merakyat, orang yang hidup sederhana, lalu kenapa tidak banyak pejabat-pejabat yang melakukan hal yang sama? Bukankah itu akan membuat mereka mendapatkan suara yang lebih baik, konstituen yang lebih stabil? Bukankah dengan cara merakyat mereka itu bisa saja mendapatkan empati dan simpati serta dukungan dari rakyat secara luas? Kenapa tidak banyak pejabat yang melakukan hal yang seperti itu? Ternyata jawabannya sangat sederhana, karena untuk merakyat itu sulit. Bahkan berpura-pura merakyat itu juga sangat-sangat sulit. Ibu Puan Maharani, beberapa pejabat yang lain juga pernah berpura-pura merakyat, tapi sulit sekali. Gagal, kelihatan banget gagalnya. Di episode ini kita membahas psikologi para pejabat. Kenapa mereka susah sekali untuk merakyat. Ini penting, yuk kita mulai. Seorang akademisi terkemuka bernama Pak Paul Piff menulis di sebuah jurnal, namanya itu adalah PNAS, bahwa memang para pejabat, orang berkuasa, orang kaya raya itu cenderung untuk sulit untuk hidup merakyat, sulit untuk bergaul dengan orang-orang biasa seperti kita. Bahkan mereka itu cenderung untuk curang dalam tindakan-tindakan dan pilihan-pilihannya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dia menjelaskan beberapa argumentasi. Salah satu argumentasinya adalah karena orang-orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, itu adalah orang yang memiliki sedikit sekali ketergantungan pada pihak lain. Jadi, perilaku manusia itu sebenarnya sangat-sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada dirinya. Jadi, kalau ada orang fakir miskin, ada orang yang biasa-biasa aja, rakyat jelata, dia cenderung ramah tamah kepada orang lain karena itu adalah salah satu upaya untuk mempertahankan dirinya. Salah satu cara untuk menciptakan koneksi agar dirinya ada dalam sebuah komunitas besar dan karena itu dia aman di dalamnya.
Makanya dia ramah tamah, makanya dia kemudian solidaritasnya tinggi dan lain sebagainya. Tetapi untuk orang-orang yang levelnya kaya raya atau dia sangat berkuasa, maka orang-orang lebih banyak tergantung pada dirinya daripada dirinya tergantung pada orang lain. Karena dirinya sudah tidak lagi memiliki ketergantungan yang signifikan kepada orang lain, maka mentalitasnya akan berpengaruh, berdampak di mana dia menjadi tidak ramah, dia tidak merakyat, dia tidak suka bergaul dengan orang-orang recehan, di mana dia itu adalah orang terpandang eksklusif yang tidak boleh diganggu sama orang lain. Makanya kalau kita melihat ada pemimpin yang merakyat, kita harus tandai dia bahwa dia ternyata adalah orang yang punya mental yang sangat bagus. Orang yang mental sangat baik. Dalam hal ini KDM, kemudian Sri Sultan dan Jokowi misalkan pada periode awal dan sebagainya, itu nampak jelas bahwa mereka itu adalah orang-orang yang secara mental telah tertempa sedemikian sehingga dia mampu untuk menyelisihi tuntutan mentalnya, tuntutan untuk bertahan hidupnya. Dia sudah punya kekuasaan, dia sudah punya uang dan sebagainya, tapi dia tetap mau bergaul dengan masyarakat. Ingat, dalam konteks ini merakyat itu sulit. Bahkan untuk berpura-pura merakyat pun itu sulit. Itu poin yang pertama. Kemudian argumentasi yang kedua adalah orang-orang yang kaya dan berkuasa itu merasa bahwa dirinya itu ada di atas hukum dan keadilan. Sehingga dia tidak usah beramah tamah, tidak usah mengikuti protokol-protokol karena dia ada di atas hukum, di atas peraturan. Kenapa seperti itu? Karena begini Baraya, ini rumusnya. Hukum itu ditujukan untuk menegakkan keadilan. Jadi adanya hukum adalah untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Nah, keadilan itu dituntutnya oleh siapa? Oleh pihak yang kalah, oleh pihak yang lemah. Kita hampir tidak pernah menemukan ada orang yang menang itu nuntut keadilan. Yang nuntut keadilan tuh orang yang kalah. Itu juga adalah mekanisme alamiah dari sistem pertahanan hidup manusia. Jadi keadilan selalu dituntut oleh pihak yang kalah. Karena itulah maka yang membutuhkan hukum itu juga adalah pihak yang kalah dan pihak yang lemah. Kalau misalkan ada orang yang sudah sangat-sangat kuat, kalau mungkin dia berharap tidak usah ada hukum. Biar dirinya lah yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah tergantung dengan otoritasnya. Karena dia sudah besar. Begitu kan? Nah, karena orang-orang yang sudah besar dan berkuasa itu menganggap bahwa dirinya ada di atas hukum dan di atas keadilan, maka dia tidak lagi memperdulikan segala sesuatu di bawahnya. Termasuk dia akan melabrak aturan-aturan hukum. Kenapa? Ya kan saya bisa membeli hukum, saya gak masalah dengan hal yang seperti ini. Dia kemudian relatif untuk berlaku curang, dia relatif untuk berlaku otoriter, dia relatif untuk melakukan tindakan sewenang-wenang dan seenak dirinya sendiri. Biarin, karena saya kan lebih begini, saya kan lebih begitu, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi dalam hal ini, orang yang berkuasa, orang yang besar itu sulit sekali untuk merakyat karena mentalnya sudah ditempa bahwa dirinya ada di atas hukum. Baraya bisa cek ada pejabat-pejabat yang korup tentang betapa arogannya mereka. Termasuk juga ketika mereka misalkan kemana-mana pakai patwal, kemudian mereka kemana-mana harus dipayungin, harus dikawal, dan lain sebagainya, merasa diri orangnya yang lebih besar. Karena apa? Karena dia bahkan ada di atas keadilan dan hukum. Itu menurut Pak Paul Piv dalam makalahnya yang sangat bagus itu. Silakan Baraya cek di Google, di jurnal itu ada. Itu yang kedua. Kemudian argumentasi yang ketiga, kenapa orang-orang yang sangat kaya dan berkuasa itu sulit sekali untuk merakyat adalah karena sejak awal orang-orang memperlakukan dia dengan kehormatan yang berlebih. Jadi Baraya ketemu sama temen, oi kuy, keplak gitu. Tapi kalau misalkan ada orang kaya, orang hebat, orang terkenal, Baraya nggak bisa seperti itu. Ketemu sambil gini gitu. Semua orang melakukan hal seperti itu. Nah, maka dampaknya apa? Dampaknya adalah orang itu merasa jadi dewa, orang itu merasa istimewa, orang itu merasa harus diperlakukan dengan istimewa. Karena apa? Ya karena memang kebiasaannya sudah seperti itu. Kalau misalkan kebiasaan sudah ngebentuk dia menjadi seperti itu, ya sudah. Saya yakin sih Baraya juga kebanyakan kalau sejak kecil diperlakukan istimewa, diperlakukan lebih dari orang lain, Baraya juga akan merasa hal yang sama gitu. Dan ini berlaku misalkan pengalaman saya gitu ya.
Jadi saya tuh kemana-mana tuh sendirian, naik ojek apa segala rupa gitu ya. Nah orang-orang tuh komplain, Pak Guru kan orang terkenal, Pak Guru kan orang begini dan begitu, kenapa naik ojek gitu. Ya saya pikir ya kenapa juga. Cuman maksudnya orang masyarakat kita itu membiasakan kalau bertemu dengan orang dengan status tertentu, dia memaksa bahwa perilakunya juga harus seperti bersatu seperti yang lain gitu. Kalau ketemu cium tangannya apa berlebihan gitu. Padahal sebenarnya logika dasar dari moral itu adalah baik dan buruknya perilaku kita kepada orang lain ditentukan oleh akhlak, moral, dan kontribusi orang itu. Bukan pada statusnya, bukan pada kekayaannya, bukan pada kekuasaannya. Kan harusnya begitu. Tetapi ya karena dia sudah terbiasa dan masyarakat memperlakukan seperti itu, merakyat itu sulit, Baraya. Percayalah, untuk kalangan atas itu merakyat, taat pada hukum, menghargai orang lain, itu jauh lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Lalu alasan yang keempat, saya tidak hanya dapat dari Pak Paul Viv, tapi saya kumpulkan referensi yang lain. Alasan yang keempat, kenapa orang kaya dan berkuasa itu begitu mudah untuk meremehkan pihak lain, menjadi merakyat itu sulit buat mereka, itu adalah karena biasanya mereka mengisolasi diri dan hanya berkumpul dengan bubble sesama orang kaya dan berkuasa lainnya saja. Tidak mau sama orang fakir miskin gitu. Jadi semakin kaya dan berkuasa seseorang, biasanya semakin ketat protokolnya, semakin susah untuk ketemunya, semakin susah untuk ngobrol dengannya. Kenapa? Karena sederhananya beginilah Baraya, ada orang kaya, kemudian ketemu sama orang miskin, hidup di lingkungan orang miskin. Si orang miskin itu akan datang padanya untuk, Pak pinjem duit Pak, istri saya mau melahirkan. Pak, ada nggak uang segini? Pak, pekerjaan buat saya ada nggak gini gitu. Kemudian ngomongin di belakang, wah dia mah kaya, emang kaya gitu. Nah, si orang kaya yang diperlakukan dengan cara seperti itu oleh lingkungan teman-temannya yang miskin, itu merasa sangat tidak nyaman. Dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit ngegosipin, itu nggak nyaman. Karena itu mereka tuh biasanya akan memasukkan dirinya sendiri pada kelompok orang-orang eksklusif yang sama kayaknya saja dengan mereka. Jadi biar sendiri-sendiri, gak usah ikut campur urusan orang lain, pokoknya kita melakukan sesuatu, kalau bagus dihargai, kalau enggak ya sudah selesai. Ya, tapi ada di lingkungan yang seperti itu gitu. Makanya banyak sekali orang-orang kaya yang berkuasa, itu memang hidupnya itu di lingkungan, di perumahan, di pemukiman, di kantor-kantor, yang juga sesama orang kaya gitu. Sedikit sekali di antara mereka itu yang mau berbaur dengan orang-orang yang kalangan bawah gitu. Karena kebiasaan mereka itu sangat berbeda. Itu adalah alasan yang keempat. Kemudian alasan yang kelima, orang-orang kaya itu terbiasa hidup dalam kemudahan. Terbiasa hidup dalam standar yang tinggi. Jadi kalau misalkan Baraya kasih dia standar yang rendah, dia tuh langsung marah. Coba misalkan begini, ada suami istri hidup dalam kemiskinan, mereka marah-marah, berantem tiap hari. Kemungkinan perceraiannya tuh lebih kecil. Karena apa? Karena si istri merasa ketergantungan pada suami dalam hal nafkah, dan si suami ketergantungan pada istri dalam hal psikologi dan kesehatan. Sama-sama ketergantungan. Jadi mereka tidak mau pisah walaupun tiap hari berantem karena ketergantungan itu. Tetapi kalau misalkan sudah kaya raya, ada pasangan suami istri, suaminya pebisnis, istrinya juga pebisnis, dua-duanya itu kaya raya. Kemudian terjadi persengketaan di antara mereka. Si istri merasa saya bisa hidup tanpa suami saya. Dan suaminya juga berpikir saya nggak butuh banget istri saya. Apa yang saya butuhkan dari dia selain itu? Ya itu mas saya bisa beli di pinggiran jalan. Misalkan begitu. Nah karena dua-duanya tidak butuh ya udah gampang lepas gitu. Karena standarnya itu ketinggian. Termasuk dengan orang lain. Kalau misalkan ada pihak lain yang memberikan kepada dirinya kesulitan. Ada pihak lain yang mengkritik dirinya. Ada yang apa? Yang nggak mau. Standarnya udah tinggi, makanya dia nggak mau hidup merakyat karena di sana itu banyak cekcoknya, banyak kritiknya, banyak gunjingannya, banyak gurauannya yang menurut dia nggak penting, bla 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 gitu. Jadi ngapain saya hidup di sini gitu? Makanya dia mengisolasi diri dan tidak mau berbaur dengan masyarakat. Nah, dari 5 poin yang dimaksud itu, kita akhirnya sadar ada banyak alasan kenapa orang-orang kaya itu tidak mau berbaur dengan masyarakat. Tetapi khususnya orang-orang di Indonesia yang jadi pejabat, itu juga kan biasanya kaya raya.
hasil dari yang benar ataupun yang tidak benar. Tapi mereka tuh juga orang kaya, punya fasilitas yang memadai dan sebagainya. Nah, karena itu untuk menjadi merakyat, mereka tuh harus berhadapan dengan ego dan super egonya sekaligus gitu. Jadi kita misalkan kenal Ibu Megawati dan putrinya gitu. Dengan entengnya mereka ngomong, jadi ketika saya mau punya mantu, awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. ya emang kenapa dengan tukang bakso? Bukankah tukang bakso itu adalah orang yang mencari nafkah untuk menghidupi diri dan keluarganya? Dan karena itu maka adalah profesi yang terhormat. Bukankah seperti itu? Tapi ya tetap direndahkan. Atau misalkan, ya kalau kamu gini, ya tinggal gitu. Misalkan ya kalau misalkan susah minyak goreng, ya sudah direbus saja. Bagi mereka itu tuh lumrah dan mudah. Karena apa? Karena segala sesuatu, ya buat mereka tuh memang mudah. Mereka tidak harus masak, ada yang masakin. Kalau mereka sendiri yang mau masak, ada yang nyiapin bumbunya, katelnya, apa segala rupa. Peralatannya sudah lengkap. Mereka disiapkan untuk begitu mudahnya menjalani hidup. Nah, jadi merakyat itu sulit. Begitu kan? Nah, tapi kemudian ada pertanyaan, Pak Guru. Kan di negara-negara yang sudah maju, orang pejabat dan orang miskin tuh relatif setara. Jadi maksudnya kalau kita lihat di Jepang, kemudian di negara-negara maju lah, negara Skandinavia, di Swiss gitu ya, anggota DPR tuh naik angkot bareng-bareng sama rakyat, biasa-biasa aja. Kemudian pejabat-pejabat publik juga ya biasa-biasa aja, nggak dikawal. Kalau mereka rapat juga ya air mineral biasa, di tempat rapat yang biasa-biasa aja. Nah, di negara-negara yang sudah maju kan seperti itu Pak Guru. Atau misalkan kita melihat di Amerika Serikat, ada presiden yang namanya Donald Trump gitu. Donald Trump itu kelihatan arogan, tetapi relatif merakyat. Maksud relatif merakyat itu, dia debat, dicemooh, dijelekin sama rakyatnya, biasa aja. Dan kemudian dia juga kadang-kadang ngomongnya itu ngomong ala rakyat gitu. Jadi, ya kalau bahasa kitanya mah apa segala rupa gitu tuh keluar juga dari kata-kata Donald Trump. Ya dengan bahasa yang you apa segala rupa, dia juga ngomong yang artinya tuh kata-katanya itu adalah kata-kata setara dengan rakyat gitu. Nah, di negara-negara yang sudah maju kok bisa seperti itu? Nah, ada satu argumentasi tambahan kenapa merakyat itu sulit. Dan itu khusus terjadi di Indonesia. Yaitu apa? Karena masyarakat kita feodal. Masyarakat kita itu menganggap bahwa orang yang kaya itu, orang yang berkuasa itu, berarti dia memiliki segala keistimewaan dan kita rakyat jelata tidak bisa punya pilihan. Itu ditanamkan pada diri kita secara terbuka dan langsung gitu. Semua orang, ada kita mah rakyat, bos kemana aja gitu. Oh itu pejabat gitu mah ya udahlah, mereka memang punya kekuasaan. Nah kita tuh selalu berpikirnya seperti itu dan akhirnya apa pejabat juga berpikir seperti itu. Saya orang gini, saya orang kaya, saya ya kayak gitu. Nah, feodalisme inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor kenapa pejabat-pejabat kita tuh menjadi lebih arogan daripada seharusnya. Makanya kita tuh harus memberikan kontrol sosial yang terus-terusan kepada mereka, bahwa kita pun bisa setara dengan mereka. Kalaupun belum dengan uang, kalaupun belum dengan kekuasaan, kita bisa setara dengan mereka dalam hak-hak asasi manusia, dalam hak-hak untuk hidup, dan kita bisa mengimbangi dan mengalahkan mereka dalam hal pendidikan. Karena kita sering mengetahui bahwa pejabat-pejabat itu walaupun kaya dan berkuasa, ternyata tidak cukup berpendidikan. Kita bisa mengalahkan mereka dalam segmentasi-segmentasi di mana mereka kekurangan dalam hal itu. Jadi kita bisa saling melengkapi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.